Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang. Di sini saya Ayu Milda Lestari dengan NIM 1982-2012 dan rekan saya Harsal Aryan Sudrajat dengan NIM 1982-2011. Di sini kami akan mempresentasikan atau akan membahas salah satu materi dari fisika sekolah 2, yaitu asas Doppler. Silahkan disimak dengan baik. Oke teman-teman, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada sebuah mobil pemadam kebakaran yang menyalakan sirenenya. Dalam efek Doppler ini disebut sebagai sumber bunyi. Kemudian, di depan mobil pemadam kebakaran tersebut ada orang yang mendengar sirine tersebut. Kita namai ini sebagai pendengar atau pengamat. Frekuensi yang dirasakan oleh pengamat akan berbeda dengan frekuensi yang dipancarkan atau dikeluarkan oleh sumber bunyi. Hal ini karena perubahan posisi baik dari pengamat ataupun dari sumber bunyi. Inilah yang dinamai dengan efek Doppler. Nah, berdasarkan ilustrasi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan apa itu efek Doppler. Efek Doppler atau asas Doppler diartikan sebagai suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat adanya perubahan posisi. Rumus atau formulasinya yaitu EP sama dengan Pi plus minus Pp per Pi plus minus Ps dikalikan dengan Fs. EP sendiri yaitu frekuensi yang terdengar oleh pengamat, satuannya Hz. Fs ialah frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi, satuannya Hz juga. Pi ialah kecepatan gelombang suara yang biasanya dinyatakan dalam 340 meter per sekon. Pp ialah kecepatan pengamat dan Ps adalah kecepatan sumber bunyi. Untuk kecepatan pengamat, ini bernilai positif saat pengamatnya mendekat pada sumber bunyi dan bernilai negatif saat pengamatnya menjauh dari sumber bunyi. Lalu, untuk kecepatan sumber bunyi akan bernilai positif saat sumber bunyinya menjauh dari pengamat atau pendengar dan bernilai negatif saat sumber bunyi mendekat pada pengamat atau pendengar. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa istilah yang ada dalam efek Doppler. Di antaranya Mach, Shockwave, dan Sonic Boom. Yang pertama ialah shockwave. Shockwave ini diartikan sebagai gelombang dari sebuah aliran yang sangat cepat dikarenakan kenaikan tekanan, temperatur, dan densitas secara mendadak pada waktu yang bersamaan. Seperti gelombang pada umumnya, shockwave juga membawa energi dan dapat menyebar melalui medium padat, cair, maupun gas. Nah, kita perhatikan grafik hubungan antara tekanan gelombang kejut dengan waktu berikut. Dari grafik terlihat gelombang kejut terjadi secara mendadak dan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Kita lihat tekanan yang tadinya lurus itu berubah drastis langsung ke atas pada waktu yang sangat singkat. Kemudian diikuti dengan pengembangan gelombang atau tekanan yang berkurang seiring bertambahnya waktu. Gelombang kejut terjadi diakibatkan karena kecepatan sumber bunyi lebih cepat daripada kecepatan bunyi itu sendiri. Misalnya pada pesawat terbang yang menembus udara dengan kecepatan berapa ratus kilometer per jam. Pada kecepatan pesawat yang cukup rendah dapat memungkinkan molekul-molekul udara tetap stabil ketika harus menyibak memberi jalan pada pesawat terbang untuk melintas. Namun, saat kecepatan pesawat menjadi sebanding dengan kecepatan molekul-molekul tersebut tidak akan sempat menghindar dan bertumpuk di tepi-tepi pesawat lalu terdorong bersama pesawat tersebut. Kita perhatikan pada gambar di slide selanjutnya. Nah, dapat dilihat dari gambar berikut. Pada gambar C,
Penumpukan udara yang bertekanan secara cepat akan menghasilkan kejutan udara atau gelombang kejut yang berwujud dentuman keras. Gelombang bunyi tersebut akan memancar ke segala arah dan dapat terdengar sebagai sebuah ledakan oleh orang-orang yang ada di bawah pesawat atau di daratan. Dentuman keras tersebut disebut dengan istilah sonic boom. Sonic boom ini memiliki energi yang cukup besar yang mampu memecahkan gelas kaca dan jendela. Yang selanjutnya ialah kecepatan suara. Kecepatan suara itu tergantung dari renggang dan kepadatan materinya atau medium. Dalam suatu medium, bukan hanya udara ya, kecepatan suara akan ditentukan dengan persamaan C sama dengan akar E per Rho, di mana C adalah kecepatan suara dalam suatu medium. Satuannya meter per sekon, E ialah modulus Young atau modulus elastisitas, satuannya Newton per meter kuadrat, dan Rho ialah massa jenis medium. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Rho ini atau massa jenis biasanya menyatakan kerapatan atau kepadatan suatu medium. Persamaan tersebut menunjukkan semakin tinggi kepadatan atau kerapatan udara, maka akan semakin kecil kecepatan suaranya. Suara akan merambat lebih cepat di udara hangat bila dibandingkan dengan udara dingin, karena semakin tinggi tekanan, semakin tinggi pula kepadatan suara. Dan hal ini biasanya terjadi pada tempat yang bersuhu rendah atau tempat yang tinggi, yang mana suhu udaranya itu dingin. Karena itu dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk gelombang suara mencapai suatu titik tertentu. Yang selanjutnya ialah bilangan Mach. Bilangan Mach sendiri diartikan sebagai perbandingan antara kecepatan sumber bunyi dengan kecepatan suara yang ditujukan untuk memberikan parameter kecepatan suatu benda terhadap kecepatan suara yang dilaluinya. Perumusannya yaitu M sama dengan Pi per C, di mana M adalah bilangan Mach, Pi adalah kecepatan benda dalam meter per sekon, dan C adalah kecepatan suara dalam medium tertentu. Di sini disediakan tabel harga kecepatan suara untuk atmosfer standar berdasarkan US standar atmosfer. Nah, di sini menggambarkan bagaimana kecepatan suara pada ketinggian tertentu. Baik, pada slide kali ini akan meneruskan yang sebelumnya. Dengan adanya Mach number atau bilangan Mach, kecepatan dibagi menjadi 4 wilayah, yakni bisa dilihat dari gambar yang ada 3 objek itu. Yang pertama ada subsonik, Machnya kurang dari 1,0. Yang berarti kecepatan sumber bunyi di bawah kecepatan suara, di mana di sekeliling pesawat memiliki kerapatan yang bervariasi disebabkan tekanan yang bervariasi pula yang terdapat di sekeliling pesawat. Yang kedua yaitu ada sonic, Machnya sama dengan 1,0. Sebuah benda seperti pesawat terbang misalnya menghasilkan bunyi. Ketika bunyi benda itu mencapai atau melebihi kecepatan bunyi, benda tersebut berhasil menyusul kebisingannya sendiri, sehingga benda tersebut jika melewati kita, suaranya akan terdengar belakangan. Yang ketiga yaitu transonic, Machnya 0,8 kurang dari 1,3, sehingga batasnya itu adalah 0,8 sampai 1,3 Mach. Transonic merupakan peralihan dari kecepatan subsonik menuju kecepatan supersonik. Ada dua keadaan kecepatan transsonik yang terjadi, yaitu yang pertama ada kecepatan transsonik Machnya 1 yang muncul di sekitar benda. Yang kedua yaitu kecepatan transsonik Machnya lebih dari 1. Kemudian yang nomor 4 ada supersonik, Machnya lebih dari 1,0. Pada kecepatan supersonik, gelombang kejut mulai terbentuk. Bisa dilihat dari gambar yang bawahnya ada alas warna hijau.
Nah, gelombang bunyi dari kiri ke kanan melontarkan gelombang yang semakin membesar. Oleh sebab itu, besar kecilnya gelombang bunyi sehingga gelombang bunyi yang memancar tersebut tetap dibatasi oleh sound barrier. Sound barrier pada pesawat biasanya terdapat di depan sayap pesawatnya, dikarenakan untuk membatasi seberapa cepat rambat bunyi boleh melaluinya. Oleh sebab itu, gelombang bunyi kejut yang terjadi adalah berbentuk kerucut. Yang nomor 5 yaitu ada supersonic, Mach-nya lebih dari 5,0. Perubahan fisik pada aliran udara baik disosiasi molekul ataupun ionisasi terjadi pada kecepatan yang cukup berbeda. Biasanya efek kombinasi tersebut sangat terlihat saat suatu benda mencapai Mach sama dengan 5. Selanjutnya yaitu pemanfaatan asas Doppler. Salah satu contohnya yaitu USG Doppler adalah alat pemeriksaan kesehatan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk memantau kondisi aliran darah dan pembuluh darah. USG Doppler biasanya digunakan saat dokter melakukan pemeriksaan USG untuk mengevaluasi atau mendiagnosis kondisi pasien. Selanjutnya, fungsi Doppler dan cara kerjanya. USG Doppler menjadi salah satu metode pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis beragam penyakit, terutama penyakit atau gangguan pada pembuluh darah. Prosedur pemeriksaan USG Doppler yang pertama yaitu sebelumnya melakukan pemeriksaan dengan USG Doppler, dokter atau perawat akan mengoleskan gel di permukaan kulit pada area tubuh yang akan diperiksa. Kemudian, dokter akan meletakkan transducer atau perangkat pemancar gelombang suara untuk memantau kondisi organ, jaringan tubuh, dan pembuluh darah di dalam tubuh pasien. Kemudian, alat tersebut akan menampilkan gambar kondisi organ atau pembuluh darah pada area yang diperiksa. Dokter biasanya melakukan pemeriksaan USG Doppler untuk memantau atau mengevaluasi kondisi tertentu, seperti kondisi aliran darah di pembuluh arteri dan vena, kemudian keberadaan gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah. Yang ketiga, kondisi aliran darah pada ibu atau janin selama kehamilan. Yang keempat, setelah pemeriksaan USG Doppler selesai dilakukan, perawat atau dokter akan membersihkan sisa gel yang masih menempel di kulit pasien. Itu adalah prosedur pemeriksaan USG Doppler ya. Yang kemudian penyakit yang dapat dideteksi menggunakan USG Doppler. Yang pertama, penyakit jantung bawaan. Yang kedua, penyumbatan maupun penyempitan pada pembuluh darah arteri. Yang ketiga, penyakit arteri perifer. Yang keempat, stenosis karotis atau penyempitan pembuluh arteri di leher. Penyumbatan pembuluh vena, misalnya akibat deep vein thrombosis atau disingkat DVT. Yang kelima, tumor pada pembuluh darah. Yang keenam, twin transfusion syndrome atau TTTS. Pemeriksaan USG Doppler biasanya juga dilakukan sebagai alternatif dari pemeriksaan radiologi pada pembuluh darah seperti angiografi yang sifatnya lebih invasif. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, soalnya bisa kalian lihat. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan peluit yang berfrekuensi 940 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun berfrekuensi. Yang ditanyakannya yaitu
yaitu frekuensi pendengar. Nah, yang diketahuinya yaitu kecepatan kereta atau kecepatan sumbernya yaitu 72 km per jam. Jika diubah ke meter per sekon menjadi 20 meter per sekon. Dengan sumber bunyi mendekati pendengar, maka nantinya dikurangi ya. Untuk kecepatan pendengarnya karena diam, maka 0 meter per sekon. Untuk frekuensi keretanya 940 Hz. Kemudian kecepatan udaranya, kecepatan bunyi udara di udara 340 meter per sekon. Yang ditanyakannya yaitu tadi FP. Baik, kita masukkan saja nilai-nilainya dengan persamaan. Fv sama dengan V dibagi V dikurangi Vs dikali Fs, dengan nilai V yaitu 340 dibagi 340 dikurangi 20 dikali 940 sama dengan 340 dulu dikurangi 20 menjadi 320, maka 340 dibagi 320 yaitu 1,0625, bisa dibulatkan saja menjadi 1,06. Kemudian dikalikan 940 sama dengan 998,75 Hz. Jika ingin dibulatkan juga menjadi 999 Hz. Baik, pada slide kali ini selanjutnya soal nomor 2. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz saling mendekat dengan pendengar. Kecepatan sumber bunyi 40 meter per sekon dan kecepatan pendengar 50 meter per sekon. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar adalah, yang ditanyakan di sini yaitu Fp. Lanjut kepada yang diketahuinya yaitu frekuensi sumber sebesar 500 Hz, terus Vs yaitu 40 meter per sekon. Karena sumber bunyi mendekati pendengar, maka tandanya negatif. Dan untuk Vp yaitu 50 meter per sekon, pendengar mendekati sumber bunyi, maka tandanya positif. Kemudian untuk kecepatan bunyi di udara yaitu 340 meter per sekon. Langsung saja pada persamaannya yaitu yang ditanyakan Fp sama dengan V ditambah Vp dibagi V dikurangi V sumber dikali Fs sama dengan 340 ditambah 50 dibagi 340 dikurangi 40 kemudian dikali 500. Hasil yang didapatkan yaitu 390 dibagi 300 kemudian dikali 500 dan hasilnya 650 Hz. Ya, sekian dari kelompok kami. Di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk membuat materi pada presentasi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin menambahkan referensinya, misal silakan bisa dijapri ataupun ditanyakan langsung. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.